Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan inisiatif dari Mas Wali, ya. Waktu itu diskusi dengan kami, dan ini merupakan perwujudan bagaimana kita ingin memberikan suatu tambahan monumen di Kota Solo yang merupakan kota budaya. Hadirin dari Bisu, tentu kepada Kadal 6, selamat pagi, dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah bisa berkumpul pagi ini, tentunya dalam rangka peresmian logo kereta stasiun Solo Balapan. PT Kereta Api ini merupakan suatu perusahaan yang sangat spesial menurut saya. Suatu perusahaan yang sangat progresif, sangat inovatif, tentunya di bawah dengan Pak Dirut. Hari ini luar biasa, inovatif, luar biasa, progresif. Baru-baru ini kita launching juga kereta kompartemen, luxury baru ya Pak Dirut ya. Tentunya inovasi karya yang sangat luar biasa dalam bentuk kereta cepat LRT Jabodebek. Ini merupakan suatu progresivitas kemajuan yang luar biasa. Bagaimana PT Kereta Api ini merupakan suatu perusahaan yang terus hidup dan terus berkembang. Kami satu hal yang membuat PT Kereta Api kita ini sangat-sangat unik adalah bagaimana tidak merupakan sejarahnya, heritage. Itulah mengapa hari ini kita berkumpul di Solo Balapan, teman-teman semuanya. Suatu stasiun yang sangat ikonik, sangat bersejarah, didirikan di pertengahan abad ke-19, usianya sudah sangat tua, tentu juga merupakan suatu simbol kedekatan antara perkereta apian dan Mangkunegaran, di mana ini suatu stasiun kereta api yang dibangun di era Mangkunegaran yang saat itu ternyata merupakan suatu infrastruktur dalam rangka menyambut rel pertama di Indonesia dari Semarang menuju Solo. Suatu stasiun yang sangat luar biasa, dan kita ingat dari bahwa ini merupakan suatu modal, suatu sejarah, tapi ini merupakan juga modal untuk hari ini dan ke depannya. Tentunya hari ini merupakan suatu momen yang luar biasa, bagaimana kita setelah ini akan meresmikan suatu monumen yang bersejarah menjadi suatu ikon baru di kota Solo ini. Tentunya harapannya menjadi suatu awal, suatu penanda kolaborasi yang luar biasa untuk menghidupkan kembali kenangan masa lalu, tetapi kita jadikan suatu benang merah yang hidup hari ini, tentunya dalam rangka mengangkat sinergi, mengangkat kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia, pemerintah Kota Surakarta, dan tentunya juga Projo Mangkunegaran. Ini merupakan suatu momen yang spesial, suatu prinsip, suatu langkah yang sangat-sangat unik menurut saya, bagaimana masa lalu ini tentu menjadi modal untuk kita melangkah hari ini ke depannya. Dan dari saya tentunya berharap secara pribadi bahwa ini menjadi suatu awal yang baik, suatu simbol yang kuat, dan tentunya ini menjadi langkah kita bersama-sama dalam menyongsong masa depan yang lebih kuat lagi, menyambut kolaborasi PT Kereta Api Indonesia, pemerintah Kota Surakarta, dan tentunya Projo Mangkunegaran ke depannya. Sekian dari saya, atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan sukses, dan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik,
kepada beliau, Gus Ibe, juga Bapak Dewu, dan kemudian panas. Jadi bisa pegang sebelah sini? Ya. Boleh. Kantor bayi. Bapak agak. Kantor bayi. Baik, secara bersama-sama sebagai tanggal peresmian dibukanya Monumen Lokomotif D3017 secara bersama-sama nanti hitungan dari saya ya Pak ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bisa ditarik untuk tirainya 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, lokomotif D3017 merupakan lokomotif diesel tipe. Kami persilakan kepada Bapak Didik Hartantio untuk menandatangan. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama. Untuk itu kami persilakan untuk menempatkan diri di depan. Ingat kamera saya 2, 3 lagi 1, 2, 3 menuju ruang 1, 2, 3 untuk menikmati jamuan. Kami persilakan kepada teman-teman media untuk melakukan berstop media tetap di depan lokomotif. Rekan media, Kami persilakan untuk hari ini hari apa? Minggu, tanggal Sabtu ya, tanggal 7 Oktober 2023. Kita bersama-sama baru saja meresmikan monumen lokomotif di Stasiun Solo Balapan. Ini merupakan inisiatif dari Mas Wali ya, waktu itu diskusi dengan kami. Dan ini merupakan perwujudan bagaimana kita ingin memberikan suatu tambahan monumen di kota Solo yang merupakan kota budaya. Dan hari ini saya didampingi oleh Mas Mangkunegoro ke-10 ya. Karena apa? Karena keterkaitan Solo Balapan dengan Puro Mangkunegaran itu sangat dekat ya, di mana pada diresmikan 1870 itu merupakan prakarsa dari Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro keempat. Dan ini merupakan kawasan alun-alun daripada Puro Mangkunegaran. Jadi hubungan antara pemerintah dan kereta api itu terus berlangsung sampai dengan saat ini dan kita terus kembangkan. Nah, ke depan kolaborasi seperti ini kita perlukan karena apa? Karena transportasi itu merupakan salah satu pertumbuhan mesin pertumbuhan ekonomi. Kalau transportasinya lancar, aksesnya lancar, integrasinya lancar, maka kunjungan wisata maupun kunjungan lainnya yang dalam rangka untuk meningkatkan MICE itu akan semakin tinggi ya, sehingga wilayah Surakarta dan sekitarnya akan terus bertumbuh. Itu kolaborasinya dan harapan kami kita terus akan mengembangkan fasilitas perkereta apian sehingga bisa terus menumbuhkan ini. Tadi saya sampaikan ya, Solo Semarang sekarang kita capai dalam waktu kurang dari 1 jam. Berikutnya yang Wonogiri tahun depan akan diperbaiki oleh Direktur Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Nanti kalau itu sudah diperbaiki, kereta yang ke Wonogiri juga akan kita berikan kereta yang lebih modern dan lebih cepat, sehingga bangkitan di wilayah Solo Raya ini harapannya akan semakin tinggi. Itu dari saya, silakan Mas Bangko.
Kalau diceritakan nilai sejarah dari lokomotif ini? Oh, nilai sejarahnya. Ini lokomotif D30176 itu merupakan Pak Kadop mana? Nah, Pak Kadop cerita dikit tentang lokomotif ini. Ya, lokomotifnya ini bikinan Korps ya, dulu didatangkan di Indonesia tuh 80 jumlahnya. Jadi kalau kita lihat D itu ada maknanya. Jadi D itu dia gandarnya itu D itu 4, berarti gandarnya 4. Jadi ada asnya 4, rodanya kiri kanan jadi jumlahnya 8. Kemudian kalau kita lihat 3 itu artinya dia penggeraknya pakai diesel hidrolik. Nah, kemudian kalau 01 itu serinya, diesel hidroliknya ada 00, 01, 02 dan sebagainya. 76 ini adalah lokomotif berarti nomor yang ke-76. Yang ke-76 dulu jumlahnya 80 awal didatangkan. Gitu. Diambilkan dari mana? Kalau sekarang ini karena sudah nggak beroperasi Ini lagi. hasilnya dari grup Krupp Station Jerman. Oke, dari Jerman. Sudah nggak dioperasikan lagi, di tempat kita banyak di Balai Asa. Nah, kemarin kita renovasi ini masih asli bentuknya dan mesinnya juga masih ada semuanya. Jadi sudah terakhir beroperasi sudah tahun 76. Rutenya mana Pak? Rutenya dulu dia sebenarnya kalau 80 itu nyebar di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Jawa. Cuma kalau yang di Jawa Tengah itu termasuk Semarang, Demak, kemudian dulu Demak masih ada, kemudian ke arah Solo, ke arah Temanggung, Wonogiri juga. Nah, dulu kemampuannya pernah maksimal itu kita pernah digunakan tuh untuk narik 2 kereta plus 3 gerbong. Kalau gerbong itu untuk barang, kereta itu untuk penuh. Gitu. Kenapa? Alasan untuk kenapa memilih lokomotif ini untuk diletakkan di sini? Ya, karena beroperasinya banyak dulu di wilayah Jawa Tengah sebenarnya. Di wilayah Jawa Tengah termasuk melayani rute-rute yang ke arah Solo. Jadi makanya punya nilai sejarah di situ. Makanya terakhir disimpannya di Balai Asa Jogja, tempat penyimpanan log di Jogja. Nah, kita kembalikan lagi ke sini biar mengangkat nilai sejarahnya bahwa memang stasiun Solo dan Purwosari sebenarnya gitu sih. Itu adalah dulu yang bangun itu ya memang dari Purwomangkunegaran. Tanahnya pun juga tanah dari Purwomangkunegaran. Nah, ini yang mau kita bangkitkan lagi nanti bersama dengan Gusti Bre ini. Nanti juga kita tumbuhkan di hall aula depan itu juga nanti sejarah-sejarah tentang mulai berdirinya stasiun Solo itu seperti apa. Dan ini sebenarnya disampaikan ke sini juga memberikan wajah baru bahwa ternyata di stasiun Solo ini kalau kita banyak perkembangannya stasiun Solo Balapan. Jadi wajah barunya seperti ini, ikonnya ada, kemudian juga signage untuk masuk ke stasiun kita perbaikin, kemudian kita juga bangun di zona 3 sekarang sudah ada toilet dioperasikan saat ini juga, Gusti Pak Dirut, ada zona 3-nya, kemudian juga sudah ramah lingkungan, kita sudah memakai panel surya, di sini sudah ada. Jadi kapasitasnya memang baru sekarang sudah lumayan nih 40 kW. Jadi untuk mengcovernya ini untuk mendukung juga bahwa kita yang ramah lingkungan, jadi kita memakai tenaga surya sudah mulai kita kurang-kurangi yang untuk alternatif listrik dan itu. Harapannya gimana setelah dengan adanya lokomotif? Ya ini semoga ya Kak dari saya ini menjadi suatu awal penanda kerjasama sinergi yang baik ya tentunya antara PT Kereta Api dengan pemerintah Kota Solo, Surakarta dan juga tentunya ya dengan destinasi-destinasi di Kota Solo juga salah satunya merupakan ya Mangkunegaran. Gitu. Tentunya sebetulnya ya Kereta Api ini kan suatu perusahaan yang spesial ya menurut saya, sangat inovatif di bawah kepemimpinan Pak Dirut. Udah banyak sekali, ada kereta kompartemen, ada luxury baru, ada kereta cepat ya, ada panoramik, ada LRT, banyak sekali lah pokoknya ini inovasinya. Tapi sejarahnya pun juga megang dengan heritage, sejarahnya itu juga kuat gitu. Nah ini yang menurut saya spesial dari Kereta Api yang menjadi value kita ya, yang kita pertahankan hingga hari ini. Ini merupakan perwujudannya salah satunya. Dan tentunya ya pertumbuhan suatu daerah itu kan pertumbuhan ekonominya kan tidak terlepas juga dari konektivitasnya. Yang mana tentu di sini Kereta Api sebagai penyedia operator kereta api ya tentunya punya peran yang sangat besar di sini ya. Seperti tadi Pak Dirut sudah ceritakan ke teman-teman, banyak sekali program-program yang sudah dipersiapkan untuk tahun depan, terutama pengembangan prasarana ya di Solo dan di sekitarnya di daerah Solo Raya. Ya ini harapannya nih peresmian monumen hari ini
menjadi awal dari kolaborasi itu, dari sinergi itu ya. Semoga kedepannya kolaborasi antara kereta api dengan pemerintah Kota Solo dan di sekitarnya ini semoga semakin kuat dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Nih Pak Kadot nih, makanya